Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air songker kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan songker tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan peluru dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Kok kopi bang? Masih aneh bang, ayo lo yo. Ya masih dek. Abang budi sudah nonton orang ibadah bendera apa? Apakah hello orang ibadah kok? Iya nih anda bang, tiap tahun abang kau nonton orang ibadah bendera. Awak kok bangga adik nengok orang ibadah bendera tu. Dulu awak nunggu cinan. Yang mana cucung abang? Rasa abang tu nak megang bendera tu. Alhamdulillah lah dah bang. Tahun kau cucung awak bisa ngibar bendera. Kau adik, kini kau lemak adik. Awak nengok orang ibadah bendera kau bisa minum kopi ngangik kau. Lah abang minum kopi yang dingin kopi pula. Ya ya adik, tunggu selesai lagu Indonesia Raya boleh. Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, kau nyalah cucung bosan. Iya, tuh. Tipu tinggal tibu kau. Ya rindu ayah ke bancu. Iya, Kau mau bercakap tentang itu? Dia pada nian tuh seru nian. Atuk tu pernah yo ngebut nama gitu mengibar bendera zaman tabung sampai ada yang tidak baik di rumah. Oh iya tuh. Oh, karena macam tuh Silvi janji tuh Silvi akan jadi orang yang berguna untuk bangsa itu. Silvi nak dengar cerita atuk dulu tak sampai bangsa tu bisa merdeka. Mau tuh? Jadi merdeka cerita. 6 dan 9 Agustus 1945. Langit di atas Hiroshima dan Nagasaki memerah ketika bom atom sekutu meluluh lantahkan dua kota itu. Ledakan dahsyat tersebut menjadi tanda kekalahan Jepang dan isyarat bahwa babak baru bagi bangsa-bangsa terjajah akan segera dimulai. Kita tidak boleh kalah di sini daripada kita ditindas sama tentara Jepang. Aku hanya lapar. Hei, bangun! Kerja! Kalau tidak, kau akan mati di sini. Ampun tuan, saya cuma mau makan, cuma ingat perlu air. Saya belum makan dari kemarin. Alasan kamu? Kau hanya mau malas-malasan kan? Tuan, dia ini belum makan seharian. Nanti dia bisa mati. Tinggi kau. Mendingan kalian semua mati di sini. Mati kau.
Berselang, tepat pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir duduk di ruang kerjanya. Di tengah kesunyian, ia membaca koran sambil mendengarkan radio yang mengabarkan kekalahan Jepang. Apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Artinya Indonesia saat ini sedang masa kebebasan, masa tidak dijajah lagi dengan Jepang. Ini berita yang sangat mendebarkan. Saya harus bertemu dengan Bung Karno sekarang. Kabar itu membakar semangatnya. Tanpa menunda waktu, Sultan Syahrir bergegas menuju rumah Soekarno, membawa pesan penting, mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Bung Karno. Ada apa anak muda? Kenapa kamu memanggilku dengan suara yang begitu lantang? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tenang Syahrir, mari duduklah terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bung. Jadi, ada apa anak muda? Apa maksud kedatanganmu hari ini? Jadi begini Bung, barusan di radio BBC London, tepatnya di Bandung, saya mendapat informasi bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu Bung. Artinya sekarang kita bangsa Indonesia tidak lagi dijajah oleh Jepang Bung. Dan artinya sekarang Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi Bung, karena kita tidak lagi dijajah oleh Jepang, kita harus segera merdeka Bung. Dan kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Bung. Tidak Syahrir, jangan terburu-buru. Memang benar, Jepang sudah menyerah. Tetapi pasukan mereka masih bersenjata lengkap di luar sana dan di dalam negara kita ini. Tapi Bung, kalau kita terus mengulur waktu Bung, tentara Jepang akan datang ke sini Bung. Mereka menganggap bangsa kita lemah, bangsa kita tidak bisa merdeka sendiri tanpa adanya bantuan Jepang. Nantinya juga kemerdekaan yang akan dihasilkan itu sebagai hadiah Bung, bukan hasil usaha kita sendiri. Kamu pikir saya tidak mengerti itu? Saya pun menginginkan kemerdekaan segera, tetapi kita harus bertindak dengan kepala dingin. Kita harus memikirkan keselamatan rakyat, bukan hanya untuk semangat sesaat. Baiklah Bung, kalau memang begitu pikiranmu, saya harap Bung Karno bisa segera berubah pendapat Bung Karno dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu saya izin pamit Bung. Oke, baiklah. Meski kecewa, semangat Syahrir tak padam. Sore itu juga, ia mengumpulkan para pemuda di Laboratorium Bakteriologi Universitas Indonesia di kawasan Pegangsaan. Di tempat itu, para pemuda membicarakan langkah selanjutnya, menyatukan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa menunggu izin siapapun. Loh, Syahrir, kenapa kau tidak seperti itu? Ada berita apa? Kalian semua sudah dengar itu? Barusan di radio BBC London, tepatnya di Bandung, telah diinformasikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia? Sekarang
Indonesia bebas. Tak ada lagi bayang Jepang. Kita harus merdeka sebelum mereka atau Belanda datang kembali. Kita tidak boleh diam. Sekarang, ayo kalian ikut saya. Sekarang kita harus ke laboratorium. Baiklah. Kalian semua dengar itu? Barusan di radio BBC London, tepatnya di Bandung, telah menginformasikan bahwasannya Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung Syahrir? Karena kita sendiri kan sudah tahu bahwasannya PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak ingin ada campur tangan sedikit pun dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak hadiah, segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kitalah yang akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat. Maka dari itu, kita harus bekerja sama untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Ya, tepat sekali. Oleh karena itu, Bung Syahrir, Darwis, Wikana, dan Soleh, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Dan saya dan pemuda lainnya akan menuju ke kediaman Jepang untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, mari kita berangkat sekarang. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara-saudara sekalian. Mari, duduklah terlebih dahulu. Siap, terima kasih Bung Karno. Jadi, seperti ini Bung. Barusan di radio BBC London, tepatnya di Bandung, telah diinformasikan bahwasannya Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi, karena berita inilah kami, para pemuda, berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah kami ingin agar Bung Karno bersama Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita secepat mungkin. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Tapi Bung, kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI Bung. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami rakyat Indonesia tidak ingin proklamasi ini dihasilkan oleh negara lain. Bukan hasil usaha kita sendiri Bung. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diberitakan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang telah ditanggung oleh rakyat selama ini. Inilah hal yang tepat untuk kita melakukan proklamasi, Bu. Baiklah, kalau begitu berikan kami waktu untuk berunding sejenak. Baik kalau begitu, Bung. Kami izin pamit. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda sudah mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bahas pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula, pemikiran mereka
masih terlalu pendek. Kita harus mempersiapkan ini secara matang, melihat ke depan. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya ini berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Penolakan kedua kembali mereka terima. Dengan tekad membara, para pemuda itu pun bergerak menuju Cikini, merancang peristiwa penting yang akan dikenang sejarah. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita. Walaupun sudah didesak seperti tadi, kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, Bu. Apakah ada saran? Jika tidak bisa menggunakan cara halus, maka kita harus menggunakan cara kasar. Bagaimana jika kita bawa untuk senyum Soekarno dan Bung Hatta keluar Jakarta dengan tujuan menjauhi mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi, Bu, di mana kita akan mengasuhkan mereka? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tapi, ada apa dengan Rengas Dengklok? Karena yang pertama, Rengas Dengklok merupakan markas besar peta di bawah pimpinan Komandan Kompi Sobeno. Dan yang kedua, jarak antara Rengas Dengklok dengan Jakarta hanya berkisar 15 km. Sehingga ketika nanti Jakarta membutuhkan Soekarno dan Bung Hatta, kita bisa mengembalikannya segera ke Jakarta. Kalau begitu, siapa yang bisa kita hubungi agar rencana kita ini berhasil? Saya akan menelpon Sobeno untuk hal ini. Halo, siapa ini? Saya Darwis. Begini, Bung. Kami dan para pemuda lainnya telah sepakat untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar Jakarta. Tujuannya adalah supaya Bung Karno dan Bung Hatta tidak lagi berada di bawah tekanan Jepang. Lalu kalian akan membawa mereka kemana? Rengas Dengklok. Kami butuh penjagaan keamanan dan tempat yang aman untuk menampung mereka, Bung. Baiklah, gunakan saja rumah J. Kesong di Rengas Dengklok. Lokasinya cukup aman dan prajurit peta siap menjaga. Terima kasih, Bung Sobeno. Dengan bantuanmu, rencana ini bisa berjalan. Sama-sama. Semoga usaha kalian berhasil. Bung Sobeno telah setuju. Dengan bantuan Bung Sobeno, kita bisa membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok malam ini juga. Rengas Dengklok. Dini hari, 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Rombongan pemuda dipimpin Soekarni dan Saleh bergerak cepat. Tanpa sepengetahuan golongan tua, mereka mengasingkan Bung Hatta dari ibu kota menuju Rengas Dengklok. Momentum kemerdekaan tidak boleh ditunda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? Ayo, Bung. Ayo ikut kami, Bung. Saya akan dibawa kemana? Dan kenapa saya harus ikut dengan kalian? Ke Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda katakan jika kita pergi dari sini? Kita tidak bisa melawan. Tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi keputusan kami, Bung. Anda harus tetap kami bawa. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Mari ke kami, Bung. Waktumu hampir habis. Rombongan Wikana dan Darwis bertugas membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Soekarno berangkat didampingi anak dan istrinya yang ikut bersama mereka. Di pengasingan sunyi itu, tekad untuk proklamasi segera dideklarasikan semakin bulat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa saya ikut dengan kalian?
Kami bersama para pemuda lainnya telah sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian, saya mempunyai istri dan juga anak saya yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka nanti? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa ada banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan juga Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau meninggalkan istri saya dan juga anak saya. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah kalau begitu, kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tetapi kalian harus ikut kami sekarang. Baiklah, Ini Bung, gunakan ini untuk mengelabui tentara Jepang. baiklah. Mari ikut bersama kami, Bung. Silakan masuk, Bung. Bung Karno? Ya Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya Bung, saya sudah dibuat lebih dahulu oleh mereka. Ternyata ada Bu Fatmawati dan Guntur juga. Ya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Jadi begini Bu, kami ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saat yang tepat kita untuk melaksanakan proklamasi. Mengapa kau begitu percaya dengan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Tidak, Bung. Kami tidak setuju. Kami, para golongan muda, ingin kemerdekaan kita itu diraih atas perjuangan kita sendiri. Bukan hadiah dari Jepang, Bung. Itu benar Bung. Jika kita merdeka karena Jepang, itu artinya Jepang yang membentuk kita. Dan itu artinya juga kita akan dijajah kembali olehnya. Ini kertas dan pena, Bung. Silakan tulis teks proklamasi sekarang. Saya haus, saya ingin minum. Silakan, di belakang sana, Bung. Ini pisau. Ambil. Ambil. Potong saja leher saya. Jika saya mati, paling hanya istri saya yang akan menangis. Tetapi jika saya mengikuti kehendak kalian, berapa juta rakyat Indonesia akan mati dan sedih. Ambillah. Potong saja leher saya. Potong. Bung, tenang, Bung. Ayo, kita selesaikan baik-baik. Ayo ikut saya. Saya ingin bicara kepada Anda. Ada apa, Saleh? Kenapa kau tampak ternganga seperti itu? Di luar sana sudah ada Bung Subarjo. Ia memaksa untuk membawa pulang Soekarno dan Hatta. Baiklah, akan saya temui dia. Wikana, apakah boleh saya menemui Soekarno dan Hatta sekarang? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI telah dibatalkan karena tidak ada mereka berdua. Jadi, tujuan saya datang ke sini adalah untuk menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka. Kenapa, Bung? Karena kami golongan muda sudah sepakat untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bu. Baiklah kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menemui mereka berdua. Baiklah, silakan masuk, Bu. Ada apa, Subarjo? Jadi begini, Bung. Rapat PPKI telah dibatalkan. Selain itu, saya ingin memberitahukan bahwasannya Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Bung. Berarti berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukannya saya telah memberitahukannya kepada Bung Karno? Benar. Tapi saya masih tidak percaya dengan kalian. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung? Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian.
Bolehkah kami pulang? Guntur sedari tadi sudah menangis. Benar, apakah boleh saya membawa Soekarno dan Hatta untuk pulang, Darwis? Tidak, Bung. Saya akan berjanji, saya akan menjaga Soekarno dan Hatta, dan saya sebagai jaminannya jika mereka terpengaruh oleh Jepang. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu, Bung? Tentu saja, Darwis. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya, Bu? Syarat yang pertama, antarkan saya ke Jakarta malam ini juga. Syarat yang kedua, izinkan saya dan juga Bung Hatta bertemu dengan pemimpin Jepang untuk terakhir kalinya. Baiklah, Bu. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno langsung bergerak. Ia segera menemui pemimpin militer Jepang di Jakarta. Bukan untuk negosiasi, melainkan menuntut tegas kepastian kemerdekaan negara Indonesia. Kedaulatan harus dideklarasikan. Permisi, Tuan. Iya, ada apa maksud kalian datang ke sini? Silakan. Jadi, apa maksud kedatangan kalian? Tuan Komandan, kami di sini ingin menanyakan sebuah perjanjian yang telah diberikan oleh pihak Jepang kepada bangsa Indonesia, yang dimana kemerdekaan akan segera diberikan. Rakyat sedang menunggu kepastian itu. Kalian tidak memikirkan keadaan. Jepang mengalami kekalahan dalam medan perang. Bagaimana kami memberikan kemerdekaan kepada kalian sedangkan negara kami sendiri dalam keadaan terpuruk? Tapi janji tersebut sudah diumumkan. Rakyat sudah mendengar. Kita tidak bisa menariknya begitu saja. Janji itu bukan urusan sekarang. Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada kalian hanya karena kalian menuntut. Tuan, bangsa kami sudah siap berdiri sendiri. Justru dengan kemerdekaan, kami bisa menjaga ketertiban di tanah ini. Cukup. Saya tidak mau mendengarkan apapun dari kalian lagi. Silahkan pergi. Jepang mempunyai urusannya sendiri. Sesampainya di Jakarta pada 16 Agustus 1945, Soekarno mengantar anak dan istrinya pulang terlebih dahulu. Setelah itu, ia bersama para pemuda melanjutkan perjalanan menuju kediaman Laksamana Maida. Malam menjelang subuh, di tempat inilah naskah yang akan mengubah sejarah bangsa mulai dirumuskan. Ada apa, Bung? Jadi begini, Tuan, kami ingin meminjamkan rumah Anda. Dalam rangka apa? Kami ingin merumuskan teks proklamasi kemerdekaan sekarang juga. Jika itu untuk proses kemerdekaan Indonesia, maka pakailah. Terima kasih banyak, Tuan Maida. Silakan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Darwis dan pemuda lainnya silakan menunggu di belakang. Baiklah, Bung. Subarjo dan saya Timelik silakan duduk. Terima kasih, Bung. Silakan gunakan ruang kerja ini, Bung. Baiklah. Jika Anda membutuhkan mesin ketik, pena, kertas, silakan panggil saya. Baik, terima kasih, Tuan. Sama-sama. Sayuti, bisakah saya meminta pena dan kertas? Baiklah, Bung. Ini, Bung.
Terima kasih, Senti. Jadi, bagaimana bunyi teks proklamasi kita? Apakah Bung Hatta dan Subarjo ada saran? Begini Bung, bagaimana jika proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, akan saya catat. Apakah Bung Hatta ada saran lain? Ya Bung, bagaimana tentang pemindahan kekuasaan negara kita? Saya punya ide. Bagaimana dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kata-katamu itu di sini kita akan menjelaskan kekuasaan bangsa kita sudah di tangan Jepang ke tangan kita sendiri. Benar Bung. Baiklah, akan saya catat. Sudah selesai. Dan tinggal menambahkan Jakarta 17 08 05 wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana Bu? Boleh juga Bung. Sepertinya kita beritahu dulu kepada pemuda. Ya, sebaiknya begitu Bung. Wikana dan pemuda lainnya silakan masuk. Bukan mau mari kita keluar. Mari. Jadi beginilah hasil teks proklamasi yang sudah kami rumuskan. Silakan dibaca. Bagaimana kalau kata tempo diganti dengan kata tempo? Karena menurut saya tempo terlalu kejauh-jauhan. Baiklah. Sedangkan teks proklamasi ini akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Baiklah. Apakah ada saran lain, Darwis? Masih ada Bung, tentang penanggalan ini. Dikhawatirkan generasi muda yang akan datang tidak mengetahui maksud dari tanggal ini. Sebaiknya kita menggunakan Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05 agar generasi muda yang akan datang mengetahui maksud dari tanggal tersebut. Baiklah, usulan Anda akan saya terima. Apakah masih ada saran lain? Lalu, apa maksud dari wakil-wakil bangsa ini, Bu? Begini, saya pernah melihat teks proklamasi dari Amerika. Mereka menggunakan kata-kata wakil-wakil bangsa. Dan juga saya ingin kita semua yang ada di dalam ruangan ini menandatangani surat persetujuan tersebut sebagai perwakilan dari bangsa-bangsa Indonesia. Menurut saya cukup kalian berdua saja, Bu, yang tertera dalam teks proklamasi tersebut. Baiklah, jika itu yang kalian mau, saya akan ubah. Terima kasih atas semua sarannya. Kalian sekarang boleh keluar. Baiklah, Bu. Baiklah, ini sepertinya sudah cukup. Sayuti, tolong ketik ini. Baiklah, Bu, akan saya ketik. Terima kasih atas ruangannya, Maya. Itu sudah kewajiban saya. Saya senang Indonesia telah mencapai kemerdekaannya. Baiklah, kalau begitu, kami akan keluar. Terima kasih. Sama-sama. Wahai saudara-saudara, mari kita pulang. Baiklah, Bu.
Bung Karno membuang kertas seperti ini? Padahal kertas ini bisa menjadi sejarah Indonesia. Kalau begitu, biar saya saja yang menyimpannya. Naskah krusial tersebut selesai ditulis dan disepakati. Soekarno kembali sejenak ke rumahnya, bertemu istrinya. Sebuah jeda singkat membawa serta janji kemerdekaan yang akan diumumkan dalam hitungan jam. Selamat pagi, Ko. Hanya ada apa pagi-pagi kesini loh? Apakah Anda memiliki segulung kabel dan sebuah mikrofon, Ko? Hanya saya toko elektronik mah pasti ada. Ko, bolehkah kami meminjam mikrofon dan segulung kabel tersebut, Ko? Please kok, mic ini akan digunakan oleh Insinyur Soekarno. Ini penting kok. Sebenarnya ini rahasia, tapi karena pokok kami akan beritahukan kok. Sebenarnya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pagi ini pukul 10, Ko. Apa? Untuk kemerdekaan Indonesia? Ambil saja, oh, tak usah bayar. Bentar kok ambilkan. Ini ambil saja, mah tak usah bayar. Terima kasih, Ko. Sama-sama. Koko akan menjadi salah satu orang yang paling berjasa untuk kemerdekaan Indonesia, Ko. Terima kasih, Ko. Sama-sama. Semoga merdeka. Merdeka! Kami pamit ya, Ko. Merdeka! 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 Dini hari 17 Agustus 1945, atmosfer tegang menyelimuti kediaman Soekarno. Para pemuda telah berkumpul dan bahu-membahu mempersiapkan segala detail. Mulai dari bendera, tiang bendera, mikrofon, hingga tata letak upacara demi menyambut proklamasi. Cek, diberitahukan kepada seluruh warga-warga untuk bersiap-siap berada di depan radio pada pukul 10 pagi karena akan ada sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sekian, terima kasih. Lihat, Bung Karno sudah tiba. Ayo, berangkat yuk, ayo. Maaf Bung, saya terlambat. Tidak apa-apa, Hatta. Silahkan.
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri. Maka kami malam tadi mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sama, sekata, sependapat, setia. Sekarang tibalah waktunya untuk menyampaikan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Momen terbesar bangsa tiba. Soekarno membacakan teks suci itu. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia diumumkan ke seluruh dunia.
Kan deh. Ini suara Bung Karno. Kemari. Bung Karno sedang berbicara di radio. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Apa iya ini suara Bung Karno? Ya Bu, sepertinya ada sesuatu hal yang penting ingin disampaikan oleh Bung Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hah? Merdeka? Ya Tuhan, akhirnya kita merdeka. Mulai hari ini tidak ada lagi penjajahan di tanah air kita. Merdeka! Merdeka! Itulah cerita cuma. Dengar cerita tuh, Sylvie jadi merinding tuh. Merah putih tuh ya, simbol keberanian dan jiwa bangsawan. Setiap yang berkibar ya, awak tinggi dengan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara awak kok. Sylvie paham tuh, ya. Mulai sekarang, Sylvie janji, Sylvie akan sungguh-sungguh dalam belajar dan berusaha untuk membuat bangsa kita menjadi lebih baik. Nah itu baru cucu buat. Malah makan lo. Ayah dah masak makanan cuma Sylvie. Iya, iya.